akan membentuk cara hidup. Kita akan lihat di Alkitab dulu ya, yang dimana perkataan Allah, bagaimana pandangan sehingga mempengaruhi cara hidup. Kita ambil dari Kejadian 2 ayat 17. Ini perkataan Allah di dalam Kejadian 2 ayat 17 ya. Tuhan mengatakan sama Adam, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di atasnya semua pohon bisa dimakan buahnya, kecuali yang ini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini kan perkataan Tuhan ya. Nah, bagaimana pandangan manusia terhadap perkataan? Di sini iblis membalikkan perkataan ini. Jadi iblis di Kejadian 3 ayat 1, iblis bilang sama ular bilang sama perempuan begini ya, ayat 3 ayat 1b. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ini kan sudah ditwist apa yang perkataan Allah itu. Nah, dari awal penciptaan aja sudah ada yang mentwist, yang membelokkan perkataan Allah. Nah, oleh karena itu memang kita memang perlu mempelajari teologi, karena kalau tidak kita akan dengar dari kebohongan-kebohongan, dari kuasa kegelapan. Dari penciptaan pertama juga Tuhan bilang jangan kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Tapi iblis bilang sama perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia balik. Padahal kan semua pohon buahnya boleh dimakan, kecuali pohon tentang pengetahuan baik dan jahat. Tapi dia balik di sini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, si Hawa mau protes kepada ular, salah. Apa yang kamu terjemahkan itu salah. Memang kan, tetapi dia bilang begini, lalu perempuan itu, sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Betul, dia terjemahkan betul. Tetapi di ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Lihat, dia berkata hampir betul. Tetapi ada yang dia tambahkan. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Kan nggak ada raba di perkataan Tuhan. Jangan kamu makan. Tapi di sini dia bilang, Allah berfirman, jangan kamu makan, betul, ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Jadi sudah ditambah. Kuasa kegelapan membelokkan perkataan Tuhan. Hawa menerima, mengkoreksi apa yang dia dengar Tuhan berbicara, teologinya, pandangan dia, ditambah jangan kamu raba. Baru pertama aja sudah ada kekeliruan ya. Sudah ada yang menggoda untuk membalikkan perkataan Tuhan, dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa menginterpretasi apa yang Tuhan punya omongan sudah ditambah. Bayangkan, apalagi kita yang sudah jatuh ini. Jadi apa yang kita terjemahkan tentang perkataan Allah di dalam Alkitab ini bisa kita salah. Nah, oleh karena itu bagaimana kita harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, Roh Kudus, dan kepada hamba-hamba Tuhan yang telah memberitakan. Supaya kita tidak jatuh di dalam, masih di dalam Kejadian aja sudah ada
interpretasi yang salah. Karena iblis mau membalikkan perkataan Tuhan, tetapi Hawa sebelum jatuh dalam dosa pun sudah menambah. Jangan kamu. Jadi Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah. Ini kan raba buah nggak ada di dalam perkataan Tuhan. Nah, oleh karena itu, teologi perkataan Allah, pandangan kita tentang itu atau penterjemahan kita terhadap apa yang di dalam firman Tuhan, itu akan membentuk cara hidup kita. Nah, oleh karena itu, disitulah Hawa digoda oleh iblis, dia tertarik dan jatuh. Dalam sejarah dulu ya, pada abad modern, kira-kira 300 tahun lalu, pertama abad modern muncul, begitu mesin-mesin percetakan segala macam, transportasi, pesawat terbang, telekomunikasi, itulah abad modern ya, langsung mempengaruhi kekristenan. Eropa langsung banyak yang menjadi ateis. Agama yang masih bertahan jadi liberal. Nah, bayangkan Eropa sekarang ini ya. Banyak sekali gereja-gereja yang sudah tutup. Banyak yang dibeli oleh Islam dijadikan masjid. Banyak dibeli oleh orang-orang yang berduit dijadikan restoran. Tahun lalu, hari punya kakak, saya punya keponakan perempuan ada di Belanda, yang dia setiap minggu berbakti. Tahun lalu dia kasih masuk di berita, wah tinggal terakhir hari Minggu dia masuk karena sudah mau ditutup. Karena tidak mencukupi lagi untuk membiayai gereja. Nah, Belanda misalnya ya, itu yang memberitakan kabar ke Sulawesi Utara, ke Ambon, untuk misioner-misioner menjadikan orang Kristen. Sekarang Belanda betul-betul sudah menjadi negara yang boleh dikata hampir tidak beragama. Hanya ada satu daerah yang saya dengar dari salah satu orang pendeta, Kampen, namanya Kampen, itu masih ada satu daerah yang betul-betul Kristen dan di situ ada universitasnya, STT-nya untuk sekolah teologi. Tapi Amsterdam luar biasa, prostitut, kawin campuran pertama-tama di Belanda. Padahal itu negara Kristen yang luar biasa kirim misioner. Inggris, Swiss tempat lahirnya Calvin berteologi di sana yang membuat teologi reform di Swiss. Sekarang sekuler semua. Bayangkan ya, pengaruh budaya yang mungkin dikuasai oleh kuasa kegelapan bisa mempengaruhi negara Kristen, bisa menjadi negara sekuler. Untuk Amerika belum. Amerika masih banyak gereja-gereja yang masih hidup ya. Nah, sehingga yang bertahan agama jadi liberal. Nah, liberal ini ternyata mempengaruhi, mereka bilang Allah itu Maha Kasih, kita pasti selamat. Ya kita beribadah aja. Kita tidak perlu percaya mujizat-mujizat. Dan ini mempengaruhi gereja banyak, termasuk di Indonesia. Yang penting beribadah. Karena kita sudah pasti selamat. Karena Allah itu Maha Kasih. Dan dari liberal timbul Kristen progresif. Yang mana Allah itu tidak mungkin menghukum kita. Karena Allah itu Maha Kasih. Lupa yang mana Allah itu Maha Adil. Yang tidak, Allah tidak akan mengkorbankan keadilan. Kalau kita
memang tidak menjadi pengikut, dibinasakan. Nah, kemudian lahir juga yang sekarang ini namanya open theism. Ya, pengaruh-pengaruh itu luar biasa. Ini open theism, dia punya banyak, ada beberapa teolog di situ ya. Yang open theism ini dia bilang Allah itu tidak tahu masa depan. Allah Maha Kuasa tetapi saat ini dan waktu lalu, tapi tidak tahu masa depan. Dia banyak mengutip Alkitab juga. Nah, open theism ini tanpa sadar mempengaruhi. Misalnya kemarin si Rocky Gerung, dia kasih komentar. Ya. Kita berdoa karena Allah tidak tahu. Oleh karena itu kita berdoa, kita minta. Supaya Allah tahu apa permintaan kita. Karena kalau Allah tahu, buat apa kita berdoa? Ini kan pengaruh dari open theism. Nah, karena menginterpretasi apa yang Alkitab katakan salah, akhirnya seperti si Rocky Gerung, kayak orang ateis saja. Jadi apa yang kita percaya di Alkitab ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita rasa, kita sudah pasti selamat kok, Allah itu Maha Kasih. Banyak hal yang harus dituntut Alkitab kita tidak lakukan. Betul kan? Karena akan mempengaruhi tindakan kita sesuai dengan pemahaman kita tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam Alkitab. Dan ini terjadi. Ada si Kumela kan, dia bicara sama Armando. Dia bilang, tidak ada agama yang benar. Semua artinya yang mutlak benar. Masing-masing Islam menganggap benar sendiri, Kristen menganggap sendiri. Jadi tidak ada yang mutlak benar. Termasuk Kristen tidak ada yang mutlak benar. Nah, bagaimana dengan kita yang percaya ada kemutlakan di dalam? Kalau kita terpengaruh dengan itu, oh iya ya, Islam benar, kita benar, semua benar. Jangan mutlak-mutlakan. Padahal ini pengaruh budaya. Kalau di Amerika di sini, banyak sekali yang sudah dipengaruhi oleh budaya. You jangan omong kebenaran. You punya kebenaran, saya punya kebenaran. Saya hormat Anda punya kebenaran, hormati saya punya kebenaran. Nah kalau begini bagaimana? Sedangkan kekristenan mutlak benar. Seperti Paul selalu baca Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, Yesus Kristus. Kan itu mutlak. Nah, sampai di sini mungkin salah satu contoh lagi ya. Kita baru dapat insight dari, ya gunanya kita dengar-dengar khotbah atau apa, dapat insight baru ya. Jadi banyak rupanya kita lain kali salah ya. Inspirasi. Ya, inspirasi. Termasuk saya juga ada sering kita salah ya. Misalnya, kita ini sudah umur 70. Ben sudah 78. Saya udah masuk 74. Paul masuk 70. Kalau Pak Bro John so 75 setahu ya. Nah, Yokes semua 77 sama Pak Pendeta. Luki 76. Iya. Iya kan, Luk ya? Nah, ini bonus. 6 tahun bonus. Semua orang. Iya kan? Karena di Mazmur 90 ayat 12 kan Musa bilang 70 tahun. Ya. 70 tahun kalau apa atau 80 tahun. Nah, ini sudah menjadi kebenaran umum yang kita tahu kan, karena ada di Alkitab Mazmur 90 kan, dibilang umur manusia itu 70 sampai 80 dan selebihnya sudah kesulitan kan. Nah,
Ada seorang pendeta yang belajar, sudah mau jadi doktor, dia terangkan, ini sebenarnya, ini konteksnya ini, pada waktu Musa, karena di Mazmur ini satu-satunya di Mazmur ini Musa yang tulis, ini konteksnya Musa menulis waktu di padang gurun. Pada waktu orang Israel keluar, umur 30-40, dan mereka itu banyak waktu menyembah patung emas itu, dibasmi oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa masuk ke tanah Kanaan, kecuali generasi kedua. Jadi orang-orang umur 30-40 ini, dalam 30 tahun itu mereka umur 70-80 itu akan dihabis semua. Jadi umur 70-80. Jadi itu maksudnya di Mazmur 90. Oh, kita kaget juga. Rupanya harus lihat konteks juga waktu Musa menulis di padang gurun yang menyatakan orang Israel yang mau dihukum oleh Tuhan yang generasi pertama ini umur 30-40, dalam 30 tahun diputar di itu akan tidak bisa masuk di tanah perjanjian, hanya generasi kedua. Jadi umur 70-80 mereka habis. Nah itu katanya maksud dari Mazmur. Baru rupanya memang kita perlu mengerti konteksnya. Jadi ini insight baru juga. Nah ini yang membicarakan dia pendeta dari GRRI dan sebentar lagi dapat doktor di Belanda ya. Dan dia khusus memperdalam di perjanjian lama dan dia menguasai bahasa Arab. Ya. Jadi luar biasa juga. Ternyata ini Musa tulis konteksnya di padang gurun. Umur 70-80 diperuntukkan untuk orang Israel yang nanti berumur 70-80 nggak bisa masuk, mereka akan berakhir generasi pertama. Jadi itu sebabnya memang kita lain kali kalau baca, kalau enggak lihat konteks, nah itu gunanya kita belajar supaya ternyata ada hal-hal yang di dalam Alkitab sudah menjadi pandangan umum, ternyata setelah ada yang ahli mengatakan, wah kita, karena kenapa? Banyak yang Musa aja 125 tahun baru mati. Ya kan, kalau dia bilang 70-80, Musa aja 125 tahun. 120. Ya? 120. Ya, 120. Ya, bagus juga ada yang koreksi. Ya. Itu sebabnya ya gunanya kita banyak mendengar, banyak mengerti firman Tuhan karena kita menginterpretasi bisa salah. Oleh karena itu kita perlu banyak mendengar supaya betul-betul firman Tuhan kita mengerti secara baik sambil kita bergantung kepada Roh Kudus.